Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi Botutihe, kelas 1B Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama yaitu kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi, yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, agnostisisme. Yang pertama yaitu monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Sokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain juga Plato, ada Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan yang penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filosof Yunani bernama Thales atas perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya, bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Kedua, dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan ajali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Yang ketiga, Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Yang materialisme, aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri.
Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda atau roh. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dengan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Agnostisisme, pada intinya agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat, ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan atau on-being-nya. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang ada being, kenyataan atau realitas atau realis, eksistensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu empiris atau misalnya antropologi, sosiologi, ilmu budaya fisika, ilmu teknik dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.